hari ini kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo silakan, pimpin doa. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Tadi siapa yang sekolahnya diantarkan orang tuanya? Terus yang antarkan ayah apa ibunya? Ayah. Terus setelah diantarkan sampai di depan gerbang, apakah tadi berpamitan cium tangan orang tuanya? Pamitan. Ya. Kalau diantarkan orang tuanya, walaupun ada yang tidak diantarkan orang tuanya, sebelum berangkat sekolah itu harus berpamitan cium tangan. Karena dengan kalian mencium tangan kedua orang tua kalian dan berpamitan berangkat sekolah, itu akan mempermudah kalian dalam belajar. Lebih cepat materi masuk ke dalam diri kalian. Ya. Nah, baiklah, kita hari ini belajar tema 9 kayanya negeri kusuk, tema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 3 halaman 19. Silahkan dibuka halaman 19. Nah, sudah dibuka halaman 19? Nah, kalau sudah dibuka kita mulai. Kita belajar tentang pembelajaran 3 hari ini, tentang sumber energi yang ada di Indonesia. Negara Indonesia itu negara yang sangat kaya. Dia memiliki sumber energi yang sangat banyak. Sumber energi tersebut biasanya terdiri dari minyak dan gas yang biasa disebut migas, dan ada yang bukan minyak dan gas atau non migas. Nah, sumber kekayaan tersebut tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Yang kita pelajari hari ini yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui artinya sumber energi tersebut dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu adalah minyak, bumi, dan batu bara. Itu yang contoh umumnya biasanya. Tapi ada contoh yang lain, seperti ada namanya ada emas, ada perak, ada perunggu, itu yang hasil tambang yang lainnya. Dan itu dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi dan batu bara itu terbentuk dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terkubur selama jutaan tahun. Itu selama jutaan tahun dia terkubur, akhirnya terbentuklah minyak bumi dan batu bara. Makanya minyak bumi dan batu bara itu masuk ke sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena waktu pembentukannya perlu waktu yang sangat lama. Nah, baiklah. Yang kedua itu sumber energi yang dapat diperbarui. Kalau tadi sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sekarang sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui itu adalah sumber energi yang tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. Sumber energi ini bisa memperbarui dirinya sendiri dan juga bisa dibantu oleh manusia untuk memperbaruinya. Contohnya seperti air, matahari, terus tumbuhan, terus ada hewan. Nah, seperti yang ada pada gambar. Di sini saya ada contoh bentuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini ada gambar
gambar air laut dan matahari. Ini gambar matahari ya. Gambar matahari itu kalau dekat seperti ini, warna dia kemerahan, dia seperti api yang menyala, itu warna matahari. Tapi kalau dari jauh, dari bumi itu cuma kelihatan cahaya. Terus ada contoh lagi, ada tumbuhan dan hewan. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Ini ada gambar orang nanam tumbuhan. Terus ada gambar peternakan sapi. Ini dari hewan. Ya, ini contoh sumber dari energi yang dapat diperbarui. Nah, setelah itu nanti setelah materi itu saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui? Ada yang mau bertanya? Gak ada, berarti paham semua. Kalau paham nanti ada tugas, yaitu untuk mencari sumber energi yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan wawancara. Wawancara itu berarti bertanya ke narasumber atau bertanya kepada orang yang punya ilmu atau yang tahu cara sumber. Nah, cara melakukan wawancara yang pertama itu kalian menentukan orang yang mau diwawancarai. Terus yang kedua kalian menentukan bentuk pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Misal orang yang kalian mau wawancarai misal dari orang tua kalian, terus kakak kalian, paman kalian, bibi kalian, teman sekolah kalian, atau tetangga kalian, atau anak tetangga kalian. Itu orang yang mau diwawancarai. Terus yang kedua, kalian membuat daftar pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Ya misal, maaf Bapak atau Ibu, kami mendapat tugas dari dari Bapak atau Ibu guru untuk melakukan wawancara. Apakah Bapak atau Ibu mempunyai waktu? Ya, dalam bertanya wawancara itu harus sopan. Tidak boleh bertanya itu yang keras, harus sopan. Setelah itu tanya siapa nama Bapak dan Ibu, terus tanya apa pekerjaan Bapak dan Ibu, ya. Setelah itu baru kalian melakukan wawancara, bertanya tentang apa tumbuhan yang sering ditanam di sekitar rumah, ya. Apakah warga di sini membuang sampah sembarangan? Itu salah satu contoh daftar pertanyaan. Nah, setelah sudah dapat daftar pertanyaan dan daftar orang yang mau diwawancarai, nanti kalian saya buat kelompok bentuknya ya. Nah, per kelompok itu harus membuat daftar pertanyaan dan daftar jawabannya, dibuat dalam hasil nanti. Contoh hasilnya seperti ini, ada contohnya. Ini bisa dilihat di depan, ada contohnya ini. Nanti kalian kalau sudah selesai per kelompok di atasnya dikasih nama kelompoknya siapa, kelas berapa, ya, mata pelajaran apa. Kalau mata pelajaran berarti tema sembilan. Nah, daftar pertanyaan seperti ini. Nama narasumbernya atau orang yang diwawancarai itu misal orang tua. Pertanyaannya, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak atau Ibu? Jawabannya ada beberapa hewan seperti kucing, ayam, dan burung. Dan selanjutnya di sini ada ketua RT, ketua RW, tetangga, teman sekelas, dan masih banyak. Ya. Nah, nanti kan setiap kelompok jawabannya itu pasti berbeda-beda. Jadi kalian buat seperti ini, setiap kelompok nanti berbeda dan nanti bisa dikumpulkan setelah kalian selesai. Ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Paham semua? Baiklah, kalau sudah paham. Nah, baiklah. Setelah tadi sudah saya bentuk kelompok, silakan itu tugas itu dikerjakan di rumah. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu tadi kita belajar tentang apa? Oh, sebelum itu sumber energi yang dapat diperbarui. Berarti paham ya materi yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Terus sumber energi yang dapat diperbarui itu contohnya seperti air, seperti tumbuhan, hewan, matahari, ya. Terus kalau sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu contohnya minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan lain masih banyak lagi. Nah, kalau sudah paham, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, lebih baik kita doa terlebih dahulu. Silakan ke kelas. Doa ya seperti tadi. Silakan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya